Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan di rumah? Kalau kakak Murni sehat? Sehat dong. Kakak Nova sehat? Sehat dong abang. Nah, kakak Murni sama kakak Nova aja sehat-sehat semua. Berarti adik-adik sekolah minggu harus sehat-sehat dong. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, bersaat teduh sejenak, dipimpin oleh adik sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau beribadah Sekolah minggu. Berkati ibadah kami. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kakak Murni sama kakak Nova kayaknya mukanya bahagia banget ini. Iya dong. Iya, udah sarapan ya di rumah ya? Oh pasti. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak Murni sama kakak Nova aja bahagia banget mukanya. Berarti kalian juga harus bahagia dong di rumah. Nah, kita angkat satu pujian dengan penuh kebahagiaan, lagu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Adik-adik kita angkat, Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi kita angkat, Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari apa adik-adik? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Sekali lagi, lebih indah dari apa? lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa. Siapkan hati adik-adik sekolah minggu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, ucap syukur atas berkat yang Kau berikan sampai pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan, Kau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah virtual sekolah minggu dari awal sampai dengan akhir. Engkau siapkan hati adik-adik sekolah minggu supaya menjadi adik-adik sekolah minggu yang dengar-dengaran dari awal sampai dengan akhir. Ibadah virtual sekolah minggu kami bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, namun sebelumnya ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik disengaja maupun tidak disengaja terhadap sama kami, terlebih terhadap-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah berdoa. Saat lagi kita mau mendengarkan warta sekolah minggu yang dibawakan oleh Inang Sintua B. Borusinaga. Salam anak-anak sekolah minggu, begitu juga dengan orang tua yang mendampingi. Sekarang Inang akan membacakan warta sekolah minggu 1 November 2020. 1. Tema minggu ini, berbahagialah. 2. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Amang Sintua T. Sianturi. Yang ketiga, kita akan mengumpulkan persembahan melalui orang tua dan diserahkan kepada Sintua Lunggu atau melalui WA Group orang tua sekolah minggu. Yang keempat, adik-adik sekolah minggu yang sudah masuk SMP, kalian sudah masuk remaja dan tidak perlu lagi membuat tugas horong. Yang kelima, adik-adik sekolah minggu dimohon kehadiran ibadah virtual sekolah minggu. Isi absen di kolom komentar dan kerjakan tugas horong karena akan memacu penilaian anak sekolah minggu yang rajin dan aktif. Dan jangan lupa tugas horong dikumpulkan terakhir hari Jumat. Yang keenam, sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun mulai hari ini 1 November sampai 7 November 2020. Yang ketujuh, mari kita doakan agar kita semua tetap sehat
dan dijauhkan dari virus COVID-19. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan warta sekolah minggu kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik sekolah minggu, siapkan juga Alkitab kalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Tunjukkan sikap doanya adik-adik, kita sama-sama angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salam adik-adik sekolah minggu. Hari ini bertemu dengan Amang Sintua Sianturi yang akan membawakan firman buat kita. Kiranya adik-adik dan orang tua yang mendampingi di rumah sehat-sehat selalu, diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengar firman, kita akan berdoa dulu. Halo, disiapkan hati dan pikiran. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat melakukan ibadah virtual pada hari ini, di mana anak-anak kami yang berada di rumah, Tuhan berikan ketenangan dan orang tua dapat mengawasi anak-anaknya untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buat anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Amang bacakan dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Coba dipersiapkan Alkitabnya. Tema kita pada minggu ini, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Amang bacakan. Berbahagialah orang yang hidup tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ayat keempat, Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Ayat kelima, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapan-Mu. Ayat keenam, maka aku tidak akan mendapat malu.
apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Ayat ke-7, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Nomor 8, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, semua harap mendengarkan firman Tuhan. Ayat kita pada Mazmur hari ini mengingatkan kita akan kebahagiaan. Seperti ayat yang pertama, berbahagialah orang yang hidup tidak bercela. Yang pertama, tidak bercela itu apa sih? Adik-adik, yang tidak bercela itu ialah sering berbohong, pembohong, orang sombong, iri, dengki, dan pendendam, dan yang lainnya. Itulah orang-orang yang tercela, yang hidup tidak menurut firman Tuhan. Ayat kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Adik-adik sekolah minggu, ayat ini menjamin hidup kita bahagia. Tetapi ingat, adik-adik sekolah minggu, supaya hidup kita tidak tercela, kita harus turut firman Tuhan. Dengan baca Alkitab, kita akan tahu perintah Tuhan mana yang baik dan mana yang benar. Kita akan tahu perintah Tuhan dengan senang hati yang bersih, dengan hati yang gembira, dengan segenap hati kita akan senang. Karena kebahagiaan itu akan terlepas dari beban-beban. Beban-beban apa? Nah, seperti anak-anak, kita ada beban? Ada. Contoh, kalau kita ada pelajaran di sekolah, boleh anak-anak memohon kepada Tuhan Yesus. Bisa berdoa. Contohnya berdoa, Tuhan Yesus, tolong bantu saya, berikan kepintaran supaya saya dapat melakukan atau mengerti pelajaran dari sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tidak harus panjang-panjang berdoa, apalagi sekarang untuk belajar harus virtual dari sekolah, dari rumah ke sekolah. Dengan itu anak-anak harus rajin berdoa, memohon kepada Tuhan supaya bisa diberikan kepintaran daripadanya. Ayat yang keempat, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kita harus selalu berbuat baik sesuai hukum Tuhan terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap saudara kita, terhadap tetangga-tetangga. Itulah ajaran hukum Tuhan. Jika ada yang berbuat salah kepada kita, ini nih harus kita maafkan. Kita harus jadi pemaaf. Tidak boleh jadi pendendam sesama teman. Anak-anak Tuhan Yesus harus selalu berbuat baik dan tulus dengan sepenuh hati. Ayat kelima, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Adik-adik sekolah minggu, kita harus berserah kepada Tuhan Yesus supaya kita selalu aman dan tuntunannya. Ayat yang keenam, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Jika kita selalu turut dengan firman Tuhan, kita tidak akan mendapat malu. Tetapi kita akan tahu
mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, ayat ke-7, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Nah ini nih dia nih. Alkitab adalah sumber dari segala sumber hukum yang adil. Nah ini dia nih adik-adik. Sumber hukum yang adil ada di Alkitab. Dengan kita rajin baca Alkitab, adik-adik akan bijaksana menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Dan adik-adik harus hidup jujur sama teman dan orang tua. Adik-adik sekolah minggu untuk ayat yang ke-8, aku akan berpegang kepada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Supaya Tuhan tidak tinggalkan kita, apa yang akan kita lakukan adik-adik? Maka harus selalu rajin membaca Alkitab, karena Alkitab adalah sumber dari segala sumber pengajaran yang akan menghasilkan: 1, kebijaksanaan, 2, kepintaran, 3, kebahagiaan, dan yang lainnya. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita harapkan semua adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Jadi kalau udah rajin membaca Alkitab, pasti akan dituntun Tuhan jalannya. Nah, itulah salah satu kebahagiaan buat anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu, Amang akan menyanyi satu lagu yang kecil saja. Ada nyanyian, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teguh kasihnya, aku bahagia. Dengan begitu, jika kita selalu pegang tangan Yesus, kita akan aman di dalam kasihnya dan bahagia. Demikian firman Tuhan. Kita akan mendengarkan tugas horong yang dari kecil sampai dengan tugas horong yang besar dari kakak sekolah minggu. Shalom adik-adik. Tugas horong satu kecil adalah kalian foto bersama mama dan papa kalian dengan ekspresi berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, tugas minggu ini buat horong satu besar memvideokan cara meminta maaf kepada orang tua. Kirim ke grup orang tua sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik horong 2, tugas adik-adik untuk horong 2 adalah mengekspresikan bagaimana perasaan adik-adik setelah menonton video ibadah virtual sekolah minggu hari ini. Nanti dibuat video ya, jangan lupa kirim ke grup orang tua sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tugas untuk di horong 3, coba perhatikan gambar berikut. Nah, lalu adik-adik tuliskan ucapan bahagia atau teguran yang sesuai dengan gambar berikut ini, berdasarkan Lukas 6 ayat 20 sampai dengan 26. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan tugas dari kakak-kakak sekolah minggu. Untuk tugas dari horong 1 kecil sampai horong 3, kiranya dilakukan tugasnya dengan ceria, dengan gembira,
Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami sudah selesai melakukan ibadah kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi suluh buat pelajaran, buat anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Supaya mereka dapat mengerti akan firman-Mu menjadi tuntunan bagi hidup mereka. Begitu juga kami doakan orang tua Tuhan. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Berikan mereka rezeki pada keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu berbahagia. Nah, kita mau menutup ibadah kita. Namun sebelum itu kita akan mengumpulkan persembahan. Jadi siapkan persembahan adik-adik di tangan manis ya. Jangan di tangan yang kiri. Jadi siapkan persembahan kalian. Kita angkat satu pujian sambil mengumpulkan persembahan. Kita angkat satu pujian. Aku bahagia. Kita angkat pujian. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Aku bahagia. Aku bahagia, Bahagia. bahagia, bahagia. Aku bahagia, Bahagia. karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, Bahagia. karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.